Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah, meskipun kita belajar online atau PJJ, tapi saya harap kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, kembali lagi bersama dengan Miss Reina yang akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya kita sudah belajar tentang benua Asia dan benua lainnya. Masih ingat kan materi kita yang sebelumnya? Ini materi kita adalah potensi sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya. Kalian sudah siap belajar? Silahkan saksikan video berikut ini. Potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Kita akan membahas satu persatu potensi sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama ada di benua Asia. Apa saja yang menjadi potensi sumber daya alam di benua Asia? Yang pertama ada pertanian. Benua Asia didominasi bidang pertanian terutama di Asia Tenggara, Asia Selatan, Korea, dan Tiongkok. Hasil pertanian di benua Asia yang paling utama adalah padi. Sedangkan di daerah Asia Tengah, hasil pertanian utamanya adalah gandum. Yang kedua, dalam bidang perkebunan. Benua Asia mempunyai komoditas ekspor dalam perkebunan yang mencakup teh, gula, karet, dan kelapa. Selain itu, Asia Tenggara merupakan penghasil utama buah-buahan tropis seperti mangga, pepaya, dan nanas. Selanjutnya di bidang pertambangan, negara Tiongkok merupakan produsen besar aluminium, emas, timah, dan batu bara. India banyak menghasilkan aluminium dan biji besi, kromium, dan mangan. Sedangkan Indonesia adalah salah satu negara penghasil utama batu bara, emas, timah, dan tembaga. Dalam bidang laut atau perikanan, benua Asia merupakan wilayah terpenting sumber daya laut dunia. 6 dari 10 negara penghasil ikan dunia ada di benua Asia, yaitu Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Filipina, dan Myanmar. Lalu kita masuk ke benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Potensi sumber daya alam benua Amerika dalam bidang pertanian. Amerika Serikat merupakan negara pertanian terbesar di dunia. Ekspor pertanian Amerika Serikat ke luar negeri antara lain gandum, kacang kedelai, beras, kapas, dan tembakau. Negara Kanada merupakan salah satu negara yang menjadikan pertanian sebagai salah satu mata pencaharian penting bagi warganya. Nah, dalam bidang perkebunan di Amerika Serikat terdapat kopi, coklat, tebu, nanas, dan pisang. Sedangkan di bagian utaranya ditanam jagung, jeruk, gandum, dan sayuran. Dalam bidang pertambangan, Amerika Utara kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Industri batu bara Amerika Serikat antara lain di West Virginia. Sedangkan minyak bumi terdapat di daerah tengah selatan Amerika Serikat, yaitu Alaska, barat Kanada, dan timur Meksiko. Nah, gas alam terdapat antara lain di Texas, Oklahoma, Louisiana, dan Alberta atau Kanada. Cadangan biji besi terdapat di sekitar danau-danau besar atau Great Lakes dan wilayah Quebec Labrador atau Kanada. Terdapat pula emas di daerah Quebec. Amerika Selatan cukup kaya sumber daya alam loh, seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, tembaga, dan timah. Sekitar 1/5 biji besi dunia berasal dari Amerika Selatan. Di pegunungan Andes terdapat pertambangan tembaga, timah, dan seng.
Negara Brazil juga terdapat pertambangan batu mulia seperti zamrud dan topas. Selanjutnya, potensi alam di bidang laut atau perikanan. Berdasarkan data FAO pada tahun 2005, Amerika Serikat menjadi produsen terbesar kelima perikanan dunia di bawah Tiongkok, Peru, India, dan Indonesia. Daerah penangkapan ikan antara lain terdapat di timur Newfoundland dan Nova Scotia. Jenis ikan yang ditangkap mencakup ikan salmon dan haring. Sekitar 45% produksi ikan dunia berasal dari wilayah Amerika Serikat. Dari 10 negara penghasil ikan terbesar di dunia ada di wilayah Amerika Serikat, yaitu negara Peru dan Chili. Selanjutnya kita masuk ke benua yang ketiga, benua Eropa. Potensi sumber daya alam di benua Eropa dalam bidang pertanian, sebagian besar gandum hitam dunia berasal dari Eropa. Sekitar sepertiga gandum dan kentang dunia dihasilkan oleh Eropa. Nah, negara Belanda salah satu negara yang menjadi eksportir pangan kedua terbesar dunia dari segi nilai. Belanda menggunakan teknologi seperti menggunakan rumah kaca atau greenhouse untuk menanam berbagai tumbuhan dengan suhu yang dapat diatur, sehingga Belanda menjadi salah satu negara pengekspor kentang, bawang, dan sayur-sayuran terbesar di dunia. Bahkan sepertiga benih sayur-sayuran dunia berasal dari Belanda loh. Kemudian kita masuk ke bidang pertambangan. Tembaga, gas alam, batu bara, dan minyak bumi merupakan sebagian sumber daya alam yang ditemukan di Eropa. Rusia merupakan negara dengan sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, dalam bidang kelautan atau perikanan, Eropa mempunyai produksi ikan mencakup 5% dari perikanan di seluruh dunia. Wilayah penghasil ikan mencakup timur, Samudra Atlantik, dan Mediterania. Negara Eropa penghasil ikan antara lain Spanyol, Denmark, Inggris, dan Prancis. Keempat negara ini menghasilkan sekitar setengah produksi ikan tangkap di Eropa. Ikan dari Eropa antara lain seperti ikan haring, cod, dan makarel. Yang keempat ada benua Afrika. Apa saja potensi sumber daya alam di benua Afrika? Di bidang pertanian dan perkebunan, Afrika merupakan penghasil terbesar biji coklat. Afrika juga mengekspor kapas, teh, kopi, ketela, kacang, minyak sawit, dan kayu dari hutan. Hasil hutan Afrika termasuk besar. Sekitar 6% pendapatan Afrika berasal dari hasil hutan termasuk kayu. Banyak negara di Afrika mengekspor kayu seperti kayu mahogani dan okwime. Antara lain negara Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Gabon. Dalam bidang pertambangan, benua Afrika memiliki cadangan besar sumber daya alam termasuk minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Nah, berikut negara penghasil utama minyak bumi di Afrika. Ada Sudan, Nigeria, Libya, Aljazair, Mesir, dan Angola. Hasil pertambangan mineral Afrika mencakup tembaga dari Kongo, serta intan dari Sierra Leone, Angola, dan Botswana. Kemudian di bidang laut atau perikanan, Afrika Barat merupakan salah satu wilayah penangkap ikan terpenting di dunia. Rata-rata menghasilkan lebih dari 4 juta ton ikan per tahun. Berikut negara penghasil ikan, yaitu Namibia, Afrika Selatan, Eritrea, Djibouti, Somalia, dan Kenya. Pesisir Afrika menghasilkan ikan seperti ikan haring, sarden, tuna, cod, dan haddock. Nah, masuk ke benua yang terakhir, benua yang kelima, yaitu benua Australia. Apa saja potensi sumber daya alam di benua Australia?
Yang pertama di bidang pertanian dan perkebunan. Potensi hasil hutan Australia cukup besar sehingga menghasilkan industri hasil hutan yang cukup besar pula. Produk hasil hutan antara lain kayu potong, kayu panel, kertas, dan serpihan kayu. Pohon yang ditanam mencakup pohon yang cepat tumbuh seperti eukaliptus dan pinus. Selanjutnya di bidang pertambangan, Australia merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Negara ini juga salah satu penghasil terbesar biji besi, nikel, uranium, dan intan. Selandia Baru merupakan penghasil batu bara, perak, biji besi, dan emas. Selanjutnya, dalam bidang perikanan atau laut, benua Australia memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hasil laut mencapai sekitar 2/3 produksi perikanan negara Australia. Selain ikan, terdapat pula lobster, udang, dan mutiara. Hasil ekspor utama Selandia Baru adalah mussel, lobster, cumi, dan salmon. Selandia Baru adalah salah satu negara yang mengekspor 90% hasil lautnya ke negara-negara lain. Demikian materi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi dan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.